Terima kasih Yang Mulia. Pertama Ibu Glora Melani ya Ibu. Masih di Rut Megapolitan? Masih ya. Nah tadi Ibu menerangkan setiap perolehan tanah itu ada riwayat ya Bu ya? Ada. Ya. Pada saat Urekon Utama menjual bidang tanah itu kepada Megalimo saat itu, Iya betul. apakah dibuatkan AJB? Seingat saya pelepasan hak. Oh, Seingat saya karena kan diri. iya hanya pelepasan hak. Iya. Dari Urekon kepada Megalimo. Megalimo. Masih ada dokumennya? Masih. Oke. Ada kwitansi pembayaran juga ya? Dari kami ke Urekon Iya. ada. Oke. Kenapa saat itu Ibu kan serah terima ini SHM-nya kenapa tidak diterima? Pada waktu itu bukan ribut, tapi petugas kami melihat ke lapangan masih banyak penggarap. Nah kelihatannya pada waktu itu yang dikuasai oleh Urekon itu 20.000. Total tiga sertifikat itu 37 ribuan. Kira-kira 37 ribuan. Lalu oleh suami saya dicek, ternyata belum ada mungkin pembayaran barangkali kepada para haji haji tersebut. Lalu suami saya juga membuat perjanjian dengan kalau nggak salah Haji Karim kalau nggak salah, udah juga memberikan DP pada waktu itu, tapi juga tidak terlaksana, tidak terbereskan. Ya. Tahun berapa itu ya Bu? Tahunnya lupa, tahun 80-an itu. 80-an. Ya. Ini udah 2022 ya Bu. Sudah 40-an tahun yang lalu. Ya, mungkin seumuran kami juga ya. Betul. Sampai itu nggak pernah bisa menjadi hak milik Megapolitan. Karena kami diganggu, kemudian kami juga banyak pekerjaan lain yang kami harus selesaikan, pengembangan lain, ya tertinggal jadinya ini. Seluas 20 hektar itu. Iya, lebih kurang 20 hektar. Oke. Ada upaya pembangunan juga di lokasi? Belum ada. Belum ada ya. Iya. Baik. Ibu pernah melihat sertifikat-sertifikat itu yang Ibu sebutkan tadi semua? Kalau 3 itu yang 589 tidak pernah melihat Sampai sekarang? sampai sekarang. Yang lain yang 447 ada pada kami. 46 dan 47 itu ada pada kami. Oke. Kopinya pun tidak pernah lihat? Kopinya saya lupa ya Pak Jaksa, Pak Pengacara? pengacara. Iya. Pak Jaksa di sana Bu. Iya. Nggak pernah lihat juga? Lupa ya saya. Apa ada? Lupa saya Pak. Selama 40 tahun itu pernah dipertanyakan ke kantor pertanahan Depok? Bukan yang menanyakan. Beberapa kali kami ajukan, yang saya katakan tadi kan ada penghalangan. Ya, penghalangan. Lalu kalau di lapangan ada penghalangan seperti itu, BPN-nya mundur, tidak mau mengukur. Ada beberapa hal. Kalau begitu apa yang menjadi dasar atau alas hak klaim kepemilikan Megapolitan? Kami kan mempunyai diri-diri tersebut. Asli? Asli, SPH juga asli, 12 hektar itu asli semuanya. Terus selain itu? Asli. Ya kan asli. Diajukan permohonan hak tidak bisa, bagaimana? Ada gangguan. Hanya ada gangguan di lapangan. Iya. Hanya itu masalahnya. Iya, berkali-kali digangguan. Oke. Kami ada Bu, kopi sertifikatnya, ya kan? Kali 3 itu. Di semua yang Ibu sebutkan tadi. Iya. Kami tidak melihat adanya peralihan hak Dari ke PT Megapolitan. Megalimo. Ya Megalimo. Dari siapa yang Ibu sebut tadi? Sarmili? Ada apelnya. Bukan, sertifikatnya. Ada di kami. Sudah beralih. Sudah ada atas suami saya. SHM. Iya. Oke. Nah kalau gitu yang Abdul Karim SHM 8. Tidak ada. Oh memang tidak ada. Tidak. Oke.
Karena SHM 8 ini kemudian sudah menjadi SHGB, Ibu tahu? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Kalau yang SHM 47 Muntasil Ada pada kami atas nama suami saya. SHM-nya. Ya. Oke. Tahun berapa ya, Bu? Saya lupa tahunnya. Oke. Berarti SHM 8 tidak ya? 8 tidak. Yang Abdul Karim. Yang Aji Nampeng tadi SHM 277? 277. Tidak tahu ya. Oke. Berarti hanya itu. SHM 9? 9 tidak. Ali Mukti? Tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Kemudian SHM yang 3542? Tidak ada ya. Ada nama siapa? Potong namanya. Berarti hanya itu yang Ibu tadi 46 dan 47. Yang kami beli dari masyarakat kami Iya. tidak hanya itu, tapi juga ada lagi sertifikat kami yang kami beli dari masyarakat. Oke. Nah, kemudian Ibu kenal dengan Martini? Martini kenal, karyawan PT Urecon. Ya, ada hubungan apa saat itu? Tidak ada hubungan apa-apa, hanya beliau adalah karyawan PT Urecon saja. Oke. Ada transaksi waktu itu penjual beli dengan Martini? Transaksi apa? Jual beli tanah tadi dari Urecon tidak ya? Tidak. Oh, langsung ke direksi Urecon. Iya, Oke. tentu. Kemudian nah, setelah itu tidak ada penjualan lagi dari Mega Limo kepada pihak ketiga. Tidak ada. Maksudnya Pak kurang jelas? Penjualan ke PT CIC misalnya seperti itu? Tidak ada. Tidak pernah ada ya? Tidak pernah. Khusus yang Ibu miliki tadi yang 46 dan 47 ya, yang ada SHM itu ya? Milik kami lebih kurang 20 hektar. Ya, yang SHM 46 47 tadi ya? Itu hanya sebagian dari 20 hektar. Iya. Oke, kemudian nah, saksi di BAP 21 ini ada berkirim surat juga ke Pemko Depok ya terkait itu. Kenapa? Waktu itu tidak ada jawaban atau seperti apa? Ya saya tidak tahu, tidak ada jawaban. Kapan terakhir kali itu? Di tahun Sudah lama sekali. sudah lama ya. Sampai hari ini juga itu. Maksudnya? Tidak ada lagi upaya-upaya dari Mega. Belum ada, belum. Nah, kemudian pernah juga Ibu mengajukan izin lokasi? Oh tentu, di tahun 83 kami sudah punya izin lokasi dari Pemda Jawa Barat. Terus berlaku sampai kapan itu? Pada itu sih berlakunya seingat kami itu per 2 tahun. Oh, sudah habis lah ya. Ya. 88. Itu adalah kan untuk membebaskan. Iya, tahun Izin 88. lokasi untuk membebaskan lahan. Hanya itu ya. Iya. Oke. Terus, nah, kemudian saksi pernah bertemu dengan pihak Adi Persada Realty. Dengan yang mana dulu? Dengan siapa dulu? Iya, siapa yang pernah temu saksi temui? Yang saya pernah ketemu adalah satu kali direktur utama yang baru, Pak Martinus Tauran namanya. Oh, Martinus tahun berapa? Baru saya cek. Oh, udah baru itu berarti Bu? Tahun-tahun. Iya, tapi bukan tahun 80-an, bukan. Iya, sudah baru-baru ini tahun 2000-an gitu ya. Saya lupa tahunnya. Apa yang dibicarakan saat itu? Beliau menanyakan tentang tanah tersebut. Saya jelaskan itu tanah kami. Oke, Itu saja. hanya itu. Iya, itu tanah kami. Ya.
Ketemu siapa? Supandi, Bapak Supandi itu pernah bilang ketemu Oh, ada tas mereka nih. saksi kemarin itu bilang pernah ketemu. Di persidangan ini ya Bu Melani, ada saksi Pak Irwan, Pak Bambang itu pernah bertemu dengan Mega Limo. Siapa? Irwan, Kami tidak tahu. Supandri, Tidak tahu. Dari- Dan saya tidak pernah bertemu. ya artinya Ibu mengetahui pernah ada pertemuan dengan Mega Limo saat itu? Saat kapan? Di tahun-tahun itu 2014 begitu. Tidak ada. Kemudian nah, Ibu tahu ada diadakan pengukuran atas objek tanah itu? Pada waktu itu tahu juga, makanya ada kamera di lapangan dilaporkan. Tapi tahu persisnya itu adalah mulai yang jelas itu ada flyer untuk memasarkan tanah-tanah perumahan di lokasi kami, di mana persis lokasi kami. Oke. Kemudian terbit peta bidang, tahu? Dari Adi Iya. tidak tahu. Nah, saksi pernah mengirimkan surat permohonan pemblokiran itu ya ke BPN ya. Bagaimana tanggapan BPN atas surat-surat itu? Saya juga lupa sudah. Ada atau tidak ada tanggapan? Saya tidak ingat. Ingat ya. Baik, itu aja ya Bu Melani ya. Kemudian Pak Masyuri. Ya. Berarti Bapak cuma 2 tahun itu Pak ya, 2012 sampai 2014. Nah, hanya 2 tahun itu. Oke. Bapak tahu riwayat tanah di Limo Depok itu? Kepemilikannya? Ya? Tidak tahu. Nah, pada saat itu di 2012 sampai 2014 itu ada permohonan ya Pak dari Adi ya, terkait dengan SHM 8, Bapak tahu? Oh, Bapak di bagian apa kalau itu saat itu? Saya untuk sertifikat lama itu tidak semua sertifikat itu sudah terprogram dalam peta pendaftaran kita. Jadi sifatnya sertifikat itu masih melayang. Jadi jika ada suatu permohonan atas suatu bidang tanah, jadi kita belum bisa mengetahui bahwa di situ ada sertifikat milik atau tidak. Jadi waktu permohonan pengukuran dilakukan oleh Adi Persada Realty, jadi ada indikasi bahwa hak milik milik itu belum terdaftar dalam peta pendaftaran kita. Karena peta pendaftaran kita pada sifatnya tunggal itu sudah mendekati tahun-tahun belakangan ini dan menggunakan peta tunggal. Jadi dulu voting itu masing-masing peta syukur bisa voting di masing-masing peta yang mereka punya. Jadi mohon maaf untuk posisi kami itu saya sendiri tidak bisa untuk menjelaskan. Sepanjang yang bersangkutan tidak dilaksanakan validasi data atau pertanahan. Ya. Nah, ini tadi yang kami tanyakan, ada peralihan hak SHM 8 Abdul Karim menjadi HGB atas nama Adi Persada Realty. Saksi tahu? Maaf, itu kebetulan bukan di institusi saya, bukan di pengukuran tapi di HPPD pada saat itu. Oh, Pak Nana itu ya. Oke. Saat itu kepala kantor pertanahannya Hadiat Gindara ya? Ya, ada senior PRT ya. Hadiat Gindara. Ada senior Ya. Nah, ini ada di BAP saksi ya. Ada dokumen peta bidang PT Adi Persada Realty mengajukan permohonan peta bidang ya.
Oke. Itu kalau satu perusahaan mau mengajukan permohonan itu, apakah dilakukan oleh dirutnya? Yang mengajukan permohonan, Pak? Oh, pemohonnya. Iya, pemohon. Yang menandatangani permohonan itu siapa yang ditugaskan oleh PT-nya. Jadi bisa dirutnya, Bisa dirut. yang dilimpahkan dari, bahkan bisa pihak lain yang dikuasakan oleh PT itu sendiri. Ya. Nah, kalau ada seperti itu, Pak, ada pihak mengajukan permohonan peta bidang itu, apa tujuan akhirnya itu sebenarnya? Tujuan akhir untuk sertifikasi. Ya. Sertifikasi. Namun ini baru sebatas peta bidang. Makanya di peta bidang pun selalu kita cantumkan bukan merupakan bukti hak atas tanah. Karena peta bidang itu masih peran antara, sasaran antara menuju ke sertifikasi. Ya. Sampai akhirnya terbit 2 peta bidang, Bapak tahu ya? Saya yang tanda tangan. Oh, Bapak yang tanda tangan? Saya yang tanda tangan. Oh. Tanda tangan Bapak ini ya. Oh iya betul. Masyhuri APTNH MH. Siap. PTNH berarti pertanahan. Oh, ahli ya. Baik. Nah, sebelum peta bidang ini terbit, Pak, apakah ada komplain dari pihak lain? Sepengetahuan saya, sampai berkas naik ke meja saya tidak menerima komplain maupun nanti tidak menerima komplain. Makanya itu bisa terbit. Oh. Kalau gitu, pertanyaannya apa saja yang menjadi syarat untuk terbitnya sebuah peta bidang? Permohonan yang diajukan oleh pemohon dengan menampilkan bukti pendidikan mereka, bukti perolehan mereka, di samping perizinan yang dimiliki oleh pemohon. Oke. Izin perizinan bisa membentuk izin lokasi dan perizinan. Berarti ada akta jual beli seperti itu? Bentuknya surat pelepasan, akta pelepasan. Akta pelepasan hak. Dari badan hukum yang tidak dapat mempunyai hak dengan hak milik, maka prosedur yang dilakukan adalah pelepasan hak. Ya. Nah, ini ada belasan lah SPH ini, Pak. Banyak SPH kan? Itu SPH yang PT sebelumnya. Iya. SPH PT sebelumnya yang kemudian didukung dengan SPH peralihan ketika di Persada RT. Barulah itu bisa berproses untuk permohonan ukurnya. Ya. Pada saat ini diajukan, saksi melihat asli SPH ini semua? Kita pengukuran fotokopi. Kopi. Pengukuran itu persyaratan yang harus ditampilkan fotokopi. Asli nanti ditampilkan pada saat permohonan haknya. Oh. Jadi ada 2 tahapan. Ada tahapan ya. Kita di pengukuran itu fotokopi, semua fotokopi. Kemudian berikutnya untuk permohonan hak baru ditampilkan asli-aslinya. Oke. Jadi saya tidak lihat aslinya. Ya. Nah, sebelum Bapak terbitkan peta bidang ini, apakah dilakukan cross check di lapangan? Lapangan dilaksanakan pengukuran oleh petugas ukur. Dilaksanakan pengukuran oleh petugas ukur sesuai dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh kantor Kota Depok. Mereka melaksanakan pengukuran, setelah diukur oleh petugas ukur, dia melaksanakan pengolahan data di kantor pertanahan yang kemudian oleh pengolahan selesai diparap oleh koordinator pengukurannya jika itu sudah sesuai, kemudian naik kepada asumsi pengukuran, diparap oleh asumsi pengukuran, barulah berkas itu naik ke kasih. Jadi di situ sudah ada pembubuhan parap oleh petugas ukurnya, koordinatornya, asumsinya, baru ke kasih untuk menandatangani peta bidang itu di tahapan. Jadi saya tidak melaksanakan tugas ke lapangan. Ya, tapi sudah prosesnya sudah panjang ya, Pak ya. Pengukuran sudah dilaksanakan. Untuk pengukuran. Dan selama itu tidak ada komplain, klaim kepemilikan, tidak ada ya? Saya tidak menerima adanya surat langsung ke tempat kita untuk pemerintah terhadap pelaksanaan pengukuran itu pada saat ini. Oke. Nah, kemudian setelah peta bidang terbit, selanjutnya apa, Pak? Pemohon mengambil peta bidang untuk melanjutkan permohonan ke permohonan hak. Oke. Itu pindah ke Pak Nana berarti setelah peta bidang itu. Nanti kita tuh di seksi hak tanah dan pendaftaran tanah KPPT pada saat itu. Ya, di seksi Pak Nana lah itu ya. Oke. Kemudian Bapak kenal Notaris Ahmad Budiarto? Sesuai dengan biografi saya mengenal beliau itu jauh sebelum ada
permasalahan ini karena saya dulu pernah menjadi kuasa hukum yang pertama Kota Depok. Kita sama-sama digugat di PT UN, beliau satu kuasa hukum dari kliennya dan kita bertemu di sana. Jadi pada saat itu saya sudah mengenal di sekitar tahun 2005 saya sudah kenal Pak Ahmad Budianto di kasus yang lain. Oke. Sepengetahuan saksi saat itu dalam proses pengukuran dan penerbitan peta bidang, adakah saksi mengetahui bahwa objek yang sama itu juga milik Megapolitan? Saya tidak mengetahui. Nggak tahu ya? Ya. Oke. Tadi banyak surat itu dari Megapolitan, memang nggak sampai ke BPN atau seperti apa? Surat biasanya ditujukan kadang-kadang masuk ke bagian sengketa kalau itu judul permasalahan. Jarang terdisposisikan tergantung judul surat dan suratnya. Apakah dia klaim terhadap pengukuran mungkin akan masuk ke tempat saya. Tapi kalau dia mencantumkan ada suatu klaim hanya ada permasalahan, dia akan masuk ke bagian sengketa. Jadi kita pun tidak terinfokan akan adanya surat-surat seperti disampaikan oleh saksi itu. Oke. Tidak terintegrasi itu Pak antar seksi atau antar bidang. Waktu itu kita belum menggunakan e-office, jadi kita masih sifatnya manual. Jadi kita tidak tahu surat itu dari ke seksi-seksi mana secara manual itu tidak mengetahui. Kita baru tahun 2000 sekarang ini baru e-office semua bisa mengetahui harus persuratan. Oke. Tadi apakah pengukuran itu dilakukan setelah persyaratan tadi dilengkapi Ya, oleh pemohon? ya. Berarti kondisi saat itu lengkap. Pada saat itu persyaratan minimal untuk pengukuran sudah bisa dilaksanakan. Oh, oke. Lengkap ya. Nah, kemudian setelah terbit peta bidang itu, apakah masih membuka ruang untuk klaim atau komplain dari pihak-pihak lain? Klaim sepanjang jangankan proses setelah sertifikat terbit pun masih sering BPN menerima klaim-klaim dari masyarakat. Jadi kepemilikan itu masih tetap bisa diklaim oleh pihak-pihak yang mengaku sebagai pihak yang berhak atas pemilikan itu. Termasuk gugatan ke petun ya, Termasuk kalau gugatan sertifikat ke ya, PT UN ya. Iya. Oke. Nah, sepengetahuan saksi terhadap SHM 8 atau SHGB 5316 ini ada gugatan tidak Pak? Saya tidak mengerti untuk SHM seperti yang sampaikan. Tidak tahu. Oke. Kemudian di BAP saksi ini, nah, sepengetahuan saksi selama itu atau sebelum itu, apakah Mega Limo pernah mengajukan permohonan peta bidang? Selama saya menjabat di tahun 2012 akhir sampai dengan 2014 pertengahan, terus terang saya tidak menerima adanya laporan dari bawahan maupun dari pembukuan yang ada di kita. Oke. Apakah adanya gangguan di lapangan, demo, pendudukan, atau penghalang-halangi, itu juga mempengaruhi BPN dalam membuat kebijakan saat itu? Untuk suatu proses permohonan hak atas tanah, memang bidang tanah itu harus clear and clean, itu harus. Nah, tapi ini menurut hemat saya karena sudah dilaksanakan pengukuran oleh petugas ukur dan dia bisa masuk untuk melaksanakan pengukuran sesuai dengan batas yang ditunjuk oleh pemohon, artinya pada saat pelaksanaan pengukuran bisa berlangsung, maka dia bisa dapat data-data ukur. Terlepas pada ukur ada penolakan, ada gangguan pada saat panitia masuk, itu bisa terjadi dan kurun waktu hanya sekian hari, kemungkinan ada itu akan bisa terjadi adanya suatu klaim atau keberatan dari pihak yang merasa punya hak atas kehidupan itu. Pada saat yang diajukan permohonan PT Adi Persada Realty itu tidak ada hambatan saat itu ya? Saya bisa menyimpulkan bisa dilaksanakan pengukuran, artinya dia bisa masuk ke sana, tidak ada gangguan mereka melaksanakan pengukuran. Tapi secara fisik realnya bagaimana saya pun tidak tahu. Yang jelas hasil ukurnya ada, dia bisa mengolah hasil ukur sampai dengan rapidnya kita bilang itu. Ya. Nah, tadi ada surat dari Kantor Pertahanan Kota Depok 9 Oktober 2014. Saksi tahu? Pengembalian berkas permohonan. Oh, nanti Pak Nana ya. Oke. Berarti saksi itu dulu ya. Sekarang Pak Nana.
Pak Nana, yang riwayat SHM 8 Pak menjadi SHGB 5316, apa yang saksi ketahui? Karena saya bagian sengketa, terkait SHM 8 menjadi SHGB PT Adi Riau. Ya? SHM 8 Ya. menjadi SHGB PT Adi Riau. Menurut data yang ada. Oke. Apakah saat itu ada komplain dari pihak lain yang mengklaim ini? Kalau terkait 2014 ya, 2014 ini, 13 Pak. 2013 tapi belum mengetahuinya karena kan saya di sengketa itu di tahun 2022 baru kami mengetahui. 2000? Saya baru di sengketa. Sebelumnya? Saya di pengukuran 3 tahun. Oh, pengukuran ya. Iya. Oke. Tahun 2018 sampai 2022. Iya. Kami hanya mau memastikan itu Pak. Sebelum terbit SHGB, apakah AJB itu menjadi satu syarat mutlak untuk terjadinya peralihan hak? Terkait SHM 8, menurut data SHM tersebut diturunkan menjadi HGB, baru dibalik nama ke atas nama pemohon. Ya, menurut SHM 8 itu menjadi sekarang SHM PT Adi Riau. Ya, SHGB Pak. SHGB. Ya. Hanya itu ya pengetahuan saksi saat itu, belum di situ, di bagian itu. Belum. Nah, berarti terkait peta bidang tadi, sebelum pengukuran bagaimana tadi Pak? Nah, Sebelum dilakukan pengukuran? kalau sebelum dilakukan pengukuran, waktu saya menjadi honorer, kami tidak mengetahuinya. Oke. Ya, kalau ada peta bidang, barulah karena saya sebagai bagian tekniknya, baru ada peta bidang kami proses. Ya. Tapi ada atasannya. Setelah terbit peta bidang, selanjutnya apa Pak? Menurut atasan sudah dapat menyampaikan ke lokasi. Nah, bagaimana yang terjadi di lokasi? Ya, kan yang di lapangan itu ada beberapa panitia, yaitu 5 orang, itu diduduki dengan 10 orang, jadi 4 orang. Dan saya sebagai pembawa berkas. Apakah di lapangan itu ada tanda-tanda kepemilikan pihak lain? Waktu itu 2000 itu ada pelang-pelang gitu, cuman saya lupa namanya. Pelang megapolitan gitu? Saya nggak paham. Nggak. Nggak ada pelang. Apa yang pihak lain nggak ada selain itu? Kalau kurang paham kalau masalah pelang itu, cuman ada beberapa pelang gitu. Cuma jumlahnya saya belum itu karena saya lupa. Ya. Berapa lama Pak waktu yang dibutuhkan untuk sejak awal permohonan hingga terbit peta bidang? Ini BAP saksi. Kemudian terbit peta bidang baru dilaksanakan pengecekan panitia. Setelah terbit peta bidang ya. Oh, sebelum apa tidak tahu? Kalau sebelumnya saya tidak tahu. Oh, oke. Nah, kemudian pernah ya berhubungan dengan pihak Adi Realty? Jadi terkait itu saya sebagai administrasi, kami tidak mempunyai ada atasan yang menangani terkait. Oh, tidak pernah bertemu dengan pihak-pihak PT Adi Persada Realty saat itu? Tidak ada. Ada atasan. Oke. Nah, kemudian di BAP saksi ini nomor 15, pada saat permohonan HGB ada ketidakcocokan antara SPH dengan letter C. Itu seperti apa? Jadi terkait itu karena waktu itu saya ikut juga kelurahan, ada beberapa luas yang berbeda menurut atasan saya. Karena yang bertanya itu atasan langsung, saya hanya mendengarkan. Tidak berhak karena saya hanya sebagai honorer. Oke. Kemudian ada SPH yang dikeluarkan oleh Lurah Zainuddin, tahu itu? Ada beberapa SPH, namun saya lupa lagi SPH berapa. Oke. Nah, tadi surat yang 9 Oktober tadi, Bapak tahu ya? 9 Oktober 2014. Surat
pengembalian berkas permohonan HGB atas nama PT Adi Persada Realty. Kantahnya Pak Dadang ya. Nah ini seperti apa Pak? Apakah sudah dilengkapi saat itu? Karena dilengkapi, maka berkas tersebut kembalikan. Oke. Setelah itu Pak, itu kan 2014 ya. Setelah itu Kami hanya membantu, belum ada. tidak ada lagi. Tidak ada. Faktanya di lapangan sebenarnya tidak ada dokumennya atau seperti apa? Kita disebutkan ada beberapa dokumen, cuman saya nggak paham dokumen apa ini, masih ada SPH juga, ada pasal juga. Bapak pernah lihat ya berarti ya dokumen-dokumen ini ya? Pernah lihat? Dan ada yang lengkap di sini keterangannya. Karena kan saya sebagai hanya membantu, itu kan ada di atasan. Iya berarti Lengkap atau tidaknya di atasan. bukan dari begitu banyak ini SPH, berarti ada juga yang lengkap waktu itu. Nggak tahu kalau ada yang lengkap juga. Oke. Nah kemudian itu berlaku berapa lama ya Pak? Surat seperti itu untuk melengkapi itu dikasih waktu berapa lama pemohon? Kami tidak mengenai terkait itu karena ada kebijakan di atasan. Hah? Kebijakannya ada di atasan. Nah, saya kan hanya bagaimana. Oke. Terus nah kalau di satu objek yang sama terbit peta bidang, apakah bisa terbit peta bidang yang berbeda di objek yang sama itu? Maksudnya di lokasi yang sama. Iya lokasi sama, iya. Bisa double tadi. Nah, itu ya. iya. Kalau terkait itu mungkin tadi sudah dijelaskan sama Pak Mansuri bahwa terkait hal tersebut kalau yang belum terplotting itu tidak bisa dicek gitu Pak. Oke. Itu aja. Ya kalau udah terdaftar itu tidak mungkin lagi terbit peta bidang atau alas hak lain di atas tanah tersebut kalau sudah terplotting. Oke. Nah, kita kan membedakan Pak ya. Pengembalian tidak lengkap. Ini yang 2014. Kemudian yang 2015, Bapak tahu? Ada surat dari Kantah Depok ini 27 November 2015. Ya. Kalau ini permasalahan bidang tanah. Nah, ini jadi udah ada masalahnya Pak ya. Apa masalahnya waktu itu Pak? Kalau itu kan saya posisi masih di pemberian karena 2022 saya di SKP, jadi saya mempelajari hal tersebut, jadi baca-baca semua. Di 2022 saya ada beberapa kita berapa kita ada mediasi 2020 atau 2021. Ya. Di sini disebutkan di 2015, Bapak kan tahu ya. Sebagai apa Bapak di 2015? 2015 sudah PNS di bagian pemberian hak. Nah, ya kan? Ya. Nah, dari pemohon yang kami uraikan dalam butiran ke-1 di atas bidang tanah tersebut juga diakui oleh PT Megalimo Estate. Ini kan? Sepengetahuan saksi saat itu, apa yang mendasari klaim dari PT Megalimo Estate ini kepada BPN? Waktu 2015 saya tidak paham betul, tetapi ketika saya di SKP saya pelajari, menurut suratnya itu Megapolitan atau Megalimo itu mempunyai alas hak, itu SPH atau apa? Saksi pernah lihat? Untuk SHGB-nya ada. SHGB yang mana? SHGB Megapolitan atau Megalimo. Yang berapa luas tadi itu Pak? Luasnya saya kurang paham lupa lagi, cuma di sana ada HGB 7. Oke. Kalau Heru Cahyono, Lin Suharlin, J. Arkom, Haji Samsudin ini tahu? Itu bentuknya yaitu surat keberatan terkait penerbitan permohonan PTRD. Apakah dengan selembar surat keberatan bisa menghalangi untuk terbitnya sertifikat HGB atau SHM? Terkait itu waktu itu karena terkait kebijakan pimpinan untuk kehati-hatian proses tersebut dikembalikan dulu untuk diselesaikan. Pak Dadang ini ya?
kantor. Akhirnya bagaimana Pak setelah 2015? Kami tidak mengambil lagi. Yang saya itu pas TKP karena ada laporan itu saya langsung sebenarnya sebelum dari Kondisi di lapangan saat ini? saat 2000 pas pengecekan ya ada beberapa yang tadi disebutkan di pelosok-pelosokan, garapan dan ada beberapa bangunan yang kolong. Tidak ada pembangunan, maksudnya status quo kosong gitu atau ada penggarap? Kalau pembangunan rumah tidak ada. Penggarap ya masyarakat? Ada ya? Maksudnya penggarap maksudnya. Oke, baik. Terakhir Bu Melani, di medio 2007-2008, apakah pernah ada pertemuan dengan Lurah dan Camat Limo? 2007-2008 tidak ingat saya. Ibu kenal Pak Jailani? Lurah Limo? Kenal persis juga tidak, cuma tahu lah dia Pak Lurah gitu. Pak Yayan Aprianto, Camat Limo? Yayan. Yayan. Juga kenal juga tidak, tapi tahu lah beliau camat gitu. Ya, keduanya sudah almarhum. Pernah bertemu waktu itu, diundang untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan lahan Limo Tidak itu? pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Pihak yang mewakili Mega Limo waktu itu? Ya kalau ada pasti saya dilapor. Pasti tahu ya? Ya dilapori pasti, tapi seingat saya tidak pernah ada itu. Oke. Selama itu tidak pernah berurusan dengan Pak Ferry ini dari APR? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Pak ini juga Pak Masyuri? Enggak. Pak Nana? Tidak pernah ya. Baik. Kami cukup yang mulia. Ya.